Setiap kita punya minat yang beda-beda. Setiap kita punya orientasi tentang masa depan yang beda-beda dan punya latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga kita begitu bicara tentang apa yang dikerjakan pasti tidak mungkin bisa sama. Tapi ada indikator-indikator sederhana. Apa indikator sederhana? Kalau saya refleksikan nih, kalau Anda waktunya longgar, you are in trouble. Kalau hari ini Anda mahasiswa dan waktunya longgar, sesungguhnya Anda sedang mulai masalah yang nanti akan ditunaikan atau dipanen di masa depan. Kalau kami reflektif, semasa kuliah, semasa sekolah, jadilah yang sibuk, apapun sibuknya. Yes, apapun betul, sibuknya. Pak. Betul. Tapi jangan waktunya longgar. Ya, betul. Sibuk, apapun sibuknya. Jadi tidak ada kemudian harus ikut ekstrakurikuler, harus ikut organisasi, harus itunya pilihan tiap masing-masing kita. Tapi jangan waktunya longgar. Karena begitu waktunya kosong banyak, maka sesungguhnya terbuang. Masa yang tidak bisa diulang adalah masa kuliah. Betul, Pak. Betul. Masa kuliah itu masa yang ketika sudah selesai, banyak sekali orang yang menengok belakang bilang, coba dulu waktu kuliah ya, mengerjakan A, B, C, D. Itu udah lewat tuh. And you cannot come back, you just cannot come back. Nggak bisa itu. Jadi karena itu masa kuliah ini betul-betul dioptimalkan. Nah, saya pribadi, karena minat saya adalah keorganisasian, pergerakan mahasiswa, maka dulu saya habis waktunya di situ. Jadi kalau istilahnya berapa SKS ambilnya? 24 selalu. 18 di dalam kelas, 6 di luar kelas. Jadi 6 itu dihitung. Dan kemudian ketika naker lulusnya berapa lama? Lulusnya dihitung. Saya mau selesaikan kuliah itu dengan memperhitungkan bahwa saya akan aktif di luar kelas. Tapi saya aktif itu dalam artian sesungguhnya. Saya berkegiatan gerakan mahasiswa, saya terlibat aktivitas gerakan mahasiswa di banyak event terlibat yang terbangun jejaring, terbangun pertemanan. Yang tidak membayangkan pertemanan itu kemudian menyambung lagi 10 tahun kemudian, 10 tahun ke 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, begitu ketemu dengan A, B, C, D, E, F, G, ini adalah banyak teman-teman lama yang ketika masa kuliah dulu kita tersambungkan. Nah, pengalaman saya lewat aktif dalam kegiatan organisasi, maka satu, kita memiliki jejaring yang lebih luas sekali. Yang kedua, kita mengalami problem yang tidak dialami banyak mahasiswa lain, yaitu mengelola waktu. Tugas banyak, di sisi lain aktivitas banyak, itu time management menjadi isu. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau saya boleh reflektif, apa yang bisa terjadi? Fokuskan pada Anda, apa yang Anda minati, lalu seriusi itu. Jadi opsinya tiap orang beda-beda, saya bisa menganjurkan bidangnya apa, tapi indikatornya sederhana, sibuk atau longgar waktunya. Kalau sibuk, rasanya you're good. Tapi kalau waktunya longgar, I think you may be in trouble. Cuman belum dirasakan sekarang. Dan kita begitu menjadi mahasiswa itu punya multiple role. Dan dalam hidup multiple role. Saya misalnya, nih saya, apa sih peran saya ini sekarang ini? 1, saya adalah suami. 2, saya adalah ayah. 3, saya adalah anak. 4, saya adalah paman. Itu baru dalam keluarga inti aja 4 peran. Keluar sedikit, saya warga kampung. Keluar sedikit, saya aktif di organisasi sebagai yayasan A. Kalau kemarin masih di pemerintah, jadi gubernur. Kemudian di lingkungan kampung, saya warga RT. Saya pembina Karang Taruna. Itu 10 peran. Nah, seringkali kita ketika masa kuliah bilang, saya menjadi mahasiswa aja. Nah, kalau kita menganggap kita bisa melakukan 1 peran saja, nggak mungkin. Dalam hidup itu Anda harus melakukan multiple role at the same time, simultaneously. Karena nggak bisa kita ini bilang sama istri, Fer, hari ini nggak bisa jadi suami dulu ya. Nggak bisa. Nggak bisa bilang sama anak, ini hari ini nggak jadi ayah dulu ya. Nggak bisa. You just have to do it. Gitu. Jadi ketika sama mahasiswa, Anda pada keindahan. Tapi kalau tidak terbiasa, fokusnya pada jangan sampai jatuh. Ya, betul, Pak. Lempar jangan sampai jatuh, lempar jangan sampai jatuh. Kenapa? Karena tidak dibiasakan multiple role. Nah, itulah sebabnya ketika saya katakan tadi sibuk itu multiple role dilatih, dikembangkan. Pada saat menjalaninya mungkin melelahkan. Kalau lihat ada mahasiswa lelah karena waktunya habis,
Maka saya bilang, you are drilling yourself for a better future. Guarantee. Wow. Yes. Wow. Guarantee. Yes. Tapi kalau ada mahasiswa bangunnya siang, Wow. tidurnya awal, santai-santai terus, ini lagi mumpuk problem. Hari ini dia tidak merasakan masalah, tapi dia berada di dalam sebuah comfort zone yang tidak berkembang potensinya. Nah, itulah sebabnya anjuran saya bagi teman-teman semua adalah bukan membandingkan dengan seseorang di masa 20 tahun kemudian, tapi bandingkan seseorang di 20 tahun lalu. Apa yang dia kerjakan, seberapa sibuk. Itu satu. Kemudian yang kedua dari soal global. Ini relevan ya sama Bung Abdullah tadi. Usul saya pada semuanya di sini. Saya mau tanya sebentar. Teman-teman di sini yang belum punya paspor, acungkan tangan. Yang belum punya. Kahut udah. Belum punya paspor. Jakarta ke Medan itu lebih jauh daripada Jakarta Singapura. Aku punya paspor, siapkan paspor. Begitu libur, Anda ini bukan untuk liburan jalan-jalan seperti anjuran Bang Sandi, bukan. Lihat ke sana untuk benchmark. Anda lihat untuk belajar. Kenapa di sana begini? Kenapa di sana begitu? Ini memunculkan kesadaran tentang bagaimana kita menjadi warga dunia. Dan itu yang saya sampaikan ketika saya bicara di awal tadi. Anda harus menjadi generasi yang ber-21 yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga nanti bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Ketika Anda kerja di sana, Anda hebat, kelas dunia. Nah, itu teman-teman didapat dengan perspektif kita dari muda global. Saya bersyukur saya pribadi, karena pada waktu SMA saya mendapatkan kesempatan mengikuti sebuah program pertukaran pelajar. Dan ketika pertukaran pelajar saya di Jogja, bukan di Jakarta, saya di Jogja. Bahasa Inggrisnya terbatas sekali. Ketika berangkat, di situ saya mengalami kalau disebut benturan budaya, culture shock itu, betapa Masya Allah, saya menjadi sadar. Saya warga Jogja, saya warga Indonesia, dan saya warga dunia. Sehingga ketika kita berbicara tentang kinerja, levelnya pikirkan dunia. Nah, saya usul pada teman-teman Anda yang dari Bung Abdullah dari tanya tentang dunia, siapkan paspor. Bukan untuk jalan-jalan artian spending, tapi pergi untuk belajar. Lihat bagaimana sebuah operasi sebuah negara, bagaimana kehidupannya, dan yang tidak kalah penting ini pengalaman saya. Kalau kita melihat bentuk gedung ini, teman-teman, dari dalam rumahnya, dari dalam ruangan kita nggak tahu bentuknya. Saya dari dalam rumah saya tidak tahu bentuk rumah saya. Tapi begitu saya keluar dari rumah saya, maka saya akan tahu bentuk rumah yang saya miliki. Oke? Itulah pergi keluar. Ketika Anda pergi keluar, Anda mendadak lebih paham tentang Indonesia, lebih mengerti tentang Indonesia. Dan kecintaan pada Indonesia tidak akan pernah luntur dengan hitungan kilometer dari tanah air kita. Tidak pernah. Jadi saya usulkan persis pandangan ini bahwa kita akan masuk di era itu dan Indonesia adalah pemain global. Jadi saya usul pada teman-teman muda miliki paspor, lalu nabung tentu saja, lihat dunia, kembali ke Indonesia, bawa perspektif yang baru. Ini perspektif itu bermanfaat sekali ketika kemarin mengelola Jakarta. Ketika mengelola Jakarta, benchmarknya Jakarta menjadi kota global dunia. Kota global dunia, apapun itu referensinya kota global dunia. Jadi kita bawanya ke arah sana. Nah, saya juga ingin komentar sedikit ya Bung Abdullah soal Tidore. Teman-teman semua, di Tidore itu ada sebuah desa namanya Indonesiana. Itu sebuah desa dibina oleh Bung Karno. Kebetulan saya sempat beberapa kali ke kawasan itu, Tidore. Kami ada kegiatan Indonesia mengajar di Pulau Bacan. Pulau Bacan itu Halmahera Selatan. Masyarakat di sana itu memiliki keterbukaan yang luar biasa. Dan ini barangkali PR juga buat kita semua. Sempatkan untuk mengunjungi Indonesia. Ketika ada waktu libur, datangi tempat-tempat yang tidak biasa didatangi. Lakukan itu, kita akan tahu tentang Indonesia kita lebih baik. Dan salah satunya datang ke kawasan Maluku Utara. Kalau sudah sampai di sana teman-teman, lihat di pulau. Tapi pulang aja. Saya berapa kali datang di kawasan ini melihat tidak aneh orang Eropa itu mau datang beribu kilometer melewati segala macam tantangan untuk datang ke tempat ini karena keindahannya melampaui ungkapan kata-kata yang bisa dituliskan. Itu sulit. Dan di tempat itu saya baru tahu arti kata nyiur melambai.